saya Musabsyira dengan NIM 1T1200013. Jurusan Bimbingan dan Konseling Fakultas Keguruan Ilmu dan Pendidikan di Universitas Halmahera Kendari. Baik, tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi MIT mata kuliah praktikum dalam BK. Oke, langsung saja. Rencana pelaksanaan layanan atau RPL bimbingan karir semester ganjil tahun pelajaran 2020-2022. Yang pertama itu menyangkut dengan teori rasional. Bimbingan karir dalam analisis kebutuhan layanan bimbingan dan konseling jenjang SMA. Di sini menjelaskan tentang pemahaman tentang alternatif pilihan karir yang menunjang masa depan dengan melanjutkan studinya ke jenjang pendidikan tinggi ataupun ke dunia kerja dan lain sebagainya. Persaingan global yang menuntun seseorang harus menjadi sumber daya manusia yang unggul serta dapat berkualitas, mampu bersaing hebat dengan orang-orang di luar sana dan meningkatkan pilihan karir serta memiliki keterampilan untuk menunjang pekerjaan ke depannya. Oke, terus berikutnya berdasarkan hasil penelitian, kami merekomendasikan layanan yang sesuai dengan hasil yang dimana kita ketahui kebutuhan layanan di bidang karir pada siswa SMA 2 Kendari, yang dimana tempat saya meneliti itu dominan memilih pentingnya kebutuhan atau penting terus memberikan layanan yang bisa adapun itu layanan yang bisa kami rekomendasikan yaitu layanan informasi. Mengapa layanan informasi? Karena layanan ini memberikan pemahaman kepada individu yang berkepentingan tentang berbagai hal yang diperlukan untuk menjalani suatu tugas atau kegiatan serta menentukan arah suatu tujuan dan rencana yang dikehendaki. Selanjutnya di sini guru BK atau konselor melakukan kegiatan bidang bimbingan karir. Di dalam pelaksanaannya itu yang pertama tempat nama satuan pendidikan SMA 2 Kendari kelas 1 semester kelas 10-5 ganjil. Komponen layanannya itu layanan informasi seperti yang saya jelaskan tadi. Terus berikutnya topik layanan atau kebutuhan layanan bimbingan dan konseling di bidang karir. Terus alokasi waktunya 1 kali pertemuan 45 menit. Terus selanjutnya bidang layanan di sini karir, fungsi layanan pemahaman dan penyaluran. Tujuan umumnya di sini membantu peserta didik atau konseling memahami serta dapat mencapai kebutuhan layanan bimbingan dan konseling di bidang karir. Terus tujuan khususnya peserta didik dapat memahami tentang kebutuhan di bidang karir yang menyangkut kemampuan, minat, keterampilan, serta kebutuhan dalam menunjang kesuksesan peserta didik ke depannya. Terus yang kedua, peserta didik atau konseling memahami tentang kesesuaian apa itu tujuan-tujuan karir serta pencapaian di bidang karir tersebut. Dan yang ketiga, peserta didik dapat mengembangkan potensi serta mengembangkan pilihan kebutuhan karir yang dimilikinya. Terus sasaran layanannya di sini kelas 10, 5 atau semester ganjil. Terus materi layanannya tentang kebutuhan karir. Terus metode atau tekniknya di sini ceramah dan tanya jawab. Adapun juga diskusi tambahan. Terus media atau alat laptop dan PowerPoint. Pelaksanaannya tahap awalnya pertanyaan tujuan, yang dimana pertama di sini guru BK menyapa peserta didik dengan kalimat yang membuat siswanya bertanya. Mungkin contohnya di sini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya bagaimana kabarnya siswa-siswa sekalian? Bagaimana dengan hari-harinya? Apakah yang ada ingin
diciptakan. Terus yang kedua, guru BK atau konselor menyampaikan tentang tujuan bimbingan, yaitu kesesuaian dengan tujuan khusus yang akan dicapai, meliputi kebutuhan layanan siswa di bidang karir. Di sini guru BK atau konselor menyampaikan tujuannya, maksud dari tujuan yang akan dicapai tentang kebutuhan layanan siswa di bidang karir. Terus berikutnya penjelasan tentang langkah-langkah kegiatan. Di sini memberikan langkah-langkah kegiatan dan tanggung jawab peserta didik. Guru BK memberikan langkah-langkah kegiatan step by step serta tanggung jawab peserta didik. Terus kontak pelayanan atau kesepakatan sebelum memulai melakukan kegiatan selama 45 menit pelayanan. Di sini antara guru BK dan konselor sepakat akan melakukan layanan tersebut dengan baik. Oke, selanjutnya mengarahkan kegiatan. Guru BK di sini atau konselor memberikan penjelasan tentang topik yang akan dibicarakan, yaitu tentang kebutuhan layanan di bidang karir dan bertanya kepada peserta didik mengenai materi layanannya. Misalnya di sini saya bertanya kepada adik-adik peserta didik sekalian tentang kebutuhan layanan apa yang dibutuhkan kepada peserta didik mengenai materi layanan tersebut. Terus tahap peralihan, guru BK atau konselor menanyakan kesiapan peserta didik sebelum melaksanakan kegiatan dan memulai tahap intinya. Selanjutnya tahap inti, kegiatan peserta didik dalam perencanaan layanan tersebut mengamati tayangan slide PPT tersebut. Terus di sini peserta didik setelah guru BK atau konselor menjelaskan materi layanan tersebut, peserta didik diminta untuk melakukan curhat pendapat tentang topik layanan tersebut. Terus melakukan juga tanya jawab tentang materi kebutuhan layanan di bidang karir tersebut. Misalkan mungkin ada peserta didik yang masih kurang memahami apa itu kebutuhan layanan bimbingan dan konseling. Terus kegiatannya guru BK atau konselor di sini menayangkan media slide PowerPoint yang berhubungan dengan materi layanan kebutuhan di bidang karir. Terus yang kedua, di sini kami menjelaskan atau guru BK menjelaskan materi layanan tentang analisis kebutuhan layanan di bidang karir serta memberikan di sini kami memberikan penjelasan layanan yang cocok, yaitu pemberian layanan informasi. Tadi saya ulang tentang kegiatan guru BK atau konselor. Di sini memberikan penjelasan layanan yang cocok, yaitu pemberian layanan informasi yang dimana untuk mengakomodasi pilihan minat serta kemampuan peserta didik dalam kebutuhan di bidang karir. Di sini juga layanan yang saya berikan kepada peserta didik tersebut untuk memberikan pemahaman, misalnya kan siswa masih belum mengerti mungkin tentang kebutuhan di bidang karir yang cocok untuk dirinya. Nah, selepas mungkin saya memberikan layanan tentang informasi, saya menjelaskan sedikit, mungkin bisa ada bayangan pemahaman tentang kebutuhan di bidang karir tersebut. Oke, terus di sini tahap penutupnya, peserta didik membuat kesimpulan terkait materi layanan tersebut. Di sini saya meminta kepada adik-adik sekalian atau peserta didik sekalian untuk membuat kesimpulan dari materi yang saya jelaskan tadi. Terus di sini merefleksi kegiatan dengan mengungkapkan kemanfaatan dan kebermaknaan kegiatan tentang analisis kebutuhan layanan di bidang karir untuk menunjang masa depan kesuksesan di masa mendatang secara lisan. Saya meminta kepada peserta didik satu persatu untuk menjelaskan apa yang didapatkan dalam materi tentang bidang karir tersebut. Terus di sini guru BK atau konselor menutup layanan
kegiatan dengan mengajak peserta didik bersama-sama untuk berdoa dan bersyukur dan mengakhiri dengan salam. Terus di sini ada evaluasi, di mana evaluasi proses refleksi hasil setiap peserta didik, menuliskan di kertas yang sudah disiapkan, terus mengamati cara peserta didik dalam menyampaikan pendapat atau bertanya, mungkin masih ada yang kurang dipahami atau ada juga yang sudah dipahami, ingin menjelaskan kepada guru BK tersebut. Terus cara memberikan penjelasan dari pertanyaan guru BK, mungkin ini siswa sudah memahami, sudah ada gambaran sedikit mengenai kebutuhan layanan di bidang karir tersebut. Terus evaluasi hasil, bagaimana perasaan, di sini saya bertanya kepada peserta didik, bagaimana perasaan peserta didik dalam suasana pertemuan tersebut. Terus bagaimana tanggapan peserta didik mengenai topik yang dibahas, yaitu tentang bakat, minat, serta untuk menunjang masa depan ke depannya. Di sini memberi kesimpulan bagaimana guru BK dalam menyampaikan materi tersebut. Apakah sudah dipahami, ada bayang-bayang gambaran tentang materi kebutuhan layanan bimbingan konseling. Terus di sini juga saya meminta kepada peserta didik untuk mengevaluasi hasil yang diikuti tersebut. Oke, lampirannya itu ada tentang uraian materi dan PowerPoint. Di sini uraian materinya pengertian kebutuhan layanan bidang. Selanjutnya saya ulang tentang uraian materi tentang kebutuhan layanan di bidang karir. Yang pertama ini pengertian kebutuhan layanan bidang karir. Kebutuhan bimbingan karir adalah bimbingan dalam mempersiapkan diri menghadapi dunia kerja, dalam memilih lapangan kerja, serta membekali diri dalam menyesuaikan diri dalam memilih lapangan kerja dengan berbagai tuntutan, mungkin dari untuk menunjang masa depan kesuksesan ke depannya. Di sini juga sebagai sarana pemenuhan kebutuhan perkembangannya peserta didik yang harus dilihat sebagai bagaimana integral dari proses dari program pendidikan yang diintegrasikan. Terus layanan bimbingan karir di sini adalah kegiatan layanan bantuan kepada peserta didik untuk memahami, memberikan tujuan dan memperoleh penyesuaian diri tentang dunia kerja, dan pada intinya sih mampu menentukan pilihan kerja peserta didik dan menyusun perencanaan ke depannya untuk menunjang masa depannya toh. Terus tujuan bidang karir memiliki pemahaman diri, minat, keterampilan dan kepribadian terkait dengan pekerjaan. Terus memiliki pengetahuan mengenai dunia kerja dan informasi karir yang menunjang kematangan potensi kerja. Dan sini peserta didik juga diminta untuk memilih kemampuan atau kematangan untuk mengambil keputusan karir ke depannya. Ketika siswa tersebut sudah mengetahui kebutuhan apa yang dibutuhkan dalam bidang karirnya, maka di sini siswa harus merencanakan masa depannya, merancang masa depannya secara rasional untuk memperoleh peran-peran dalam kemampuan di bidang kebutuhan karir tersebut. Terus adapun kesimpulan dari materi kebutuhan layanan bimbingan konseling di bidang karir, tadi kan saya sudah memberikan rencana pelaksanaan layanan. Dalam pemberian layanan tadi kan saya memberikan layanan informasi di bidang karir. Nah, sebagaimana di sini kenapa saya memberikan rencana layanan informasi, karena untuk meningkatkan pemahamannya tentang minat dan karirnya ke depannya. Terus di sini guru BK atau konselor dahulu merencanakan layanan di bidang karir, dan setelah melakukan perencanaan layanan tersebut, guru BK atau konselor melakukan pemilihan materi layanan dan mengambil topik untuk layanan apa yang, yaitu kebutuhan layanan apa yang cocok untuk pemilihan materi layanan tersebut, yaitu saya mengambil kebutuhan di bidang karir. Nah, di sini karir yang akan digunakan di dalam layanan guru BK, kemudian melakukan pelayanan tersebut. Nah, setelah kami melakukan layanan tersebut kepada peserta didik, bimbingan karir untuk meningkatkan pemahaman tentang kebutuhan di bidang karir yang menyangkut kemampuan, keterampilan, serta kebutuhan dalam menunjang kesuksesan ke depannya. Atau juga siswa mulai paham
kan tadi dapat kesimpulan, mungkin siswa juga sudah tentang pemahaman kebutuhan karir, ada gambarannya sedikit tentang bidang karir tersebut yang sesuai dengan dirinya. Kayaknya cocok dengan ini, kebutuhan yang ini cocok dengan saya. Maka siswa mulai menyesuaikan dirinya dengan kebutuhan karirnya yang telah didapat, serta dapat mengembangkan potensi pilihan kebutuhan karir yang dimilikinya. Oke, mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.